hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta kesehatan murah, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di ruang kelas ini dalam rangka sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 Kota Palembang di SD Negeri 176 Palembang. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat hingga akhir zaman. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu bersedia berkenan hadir dalam acara ini. Sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama agar kegiatan kita pada sore hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya melakukan presentasi, saya ada pantun, Bapak Ibu. Atas rumah namanya atap, tempat menyimpan mobil namanya garasi. Bapak Ibu guru hebat, duduklah mantap-mantap. Izinkan saya menyampaikan presentasi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, mungkin itu bisa dilakukan untuk Bapak Ibu di kelas ya sebelum mulai pembelajaran. Jadi bisa menanyakan kabar pada peserta didik. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, semangat Bapak Ibu sore ini. Semangat Pak? Semangat. Oke. Biar lebih semangat lagi, saya mau kasih ice breaking ya Bapak Ibu. Kita bermain dulu. Ya, semuanya berdiri. Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu, bermain. Bermain apa ya? Ini permainannya menguji konsentrasi. Kira-kira Bapak Ibu konsentrasi tidak sore ini? Atau pikirannya sudah mau pulang? Ice breakingnya kita bermain ular dan cacing. Tahu ular Bapak Ibu? Tahu. Ular panjang atau pendek? Panjang. Kalau cacing? Pendek ya, panjang pendek. Gajah dan semut. Kalau gajah besar, kalau semut? Iya. Jadi ada gerakannya Bapak Ibu. Kalau saya bilang ular, panjang. Kalau saya bilang cacing, kecil. Kalau saya bilang gajah, besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Ya? Boleh dicoba? Boleh dicoba ya? Oke. Semut, kecil. Gajah, besar. Ular, cacing, pendek. Oke, semut, ular, cacing, gajah, iya bisa semua ya Bapak Ibu. Sekarang saya ganti aturannya ya. Saya ganti aturannya, masih bersama ular dan cacing, gajah dan semut, tapi gerakannya berubah, lawannya ya. Jadi pada saat saya bilang gajah, bilangnya tetap besar, tapi gerakannya yang kecil ya. Terus kalau saya bilang semut, kecil, tapi gerakannya kecil. Semut, kecil. Gajah, besar. Ular, panjang. Cacing, pendek. Iya.
Bisa ya? Bisa. Iya, coba kita coba dulu. Harus semangat Bapak Ibu, ya. Oke, kalau saya bilang gajah. Gajah. Besar tapi gerakannya kecil, Bapak. Iya, kecil. Kalau saya bilang semut. Semut kecil. Ular. Cacing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang sudah ice breaking ya. Itu gunanya untuk melihat konsentrasi dari Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita langsung masuk ke inti dari pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 ya di SD negeri kita sendiri 176 Palembang. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ini Bapak Ibu, kalau kita mengikuti kegiatan calon guru penggerak, itu kita akan didampingi oleh 2 orang. Siapakah mereka? Yang pertama itu fasilitator kita. Fasilitator itu yang mengajar kita, sama seperti Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, fasilitator saya yaitu Ibu DRA Asana Nazwa MMMPD ya. Mereka memberikan materi kepada kita melalui daring yang online biasanya Bapak Ibu, dan tidak pernah bertatap muka dengan kita satu kali pun. Kemudian kita ada pengajar praktik. Pengajar praktik inilah yang akan mendampingi kita dalam pembelajaran dan juga mendampingi kita pada saat kita loka karya. Jadi kalau kita ikut kegiatan calon guru penggerak ini Bapak Ibu, dalam waktu 1 bulan sekali itu ada yang namanya loka karya dan juga pendampingan individu. Kalau pendampingan individu itu di sekolah kita, kalau loka karya kita yang ke sekolah lain yang keluar. Kalau pada saat loka karya itu gabung semua sekolah dan semua guru CGP. Tapi kalau untuk pendampingan individu, pengajar praktiknya yang di sekolah kita langsung mendampingi kita sendiri. Ini perubahan paradigma. Nah, kegiatannya ini Bapak Ibu bayangkan saja. Misalnya Bapak Ibu adalah A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda si B ya akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi Bapak Ibu pikirkan, di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman di sebelahnya memaksa Anda untuk membuka kepala tangan tersebut. Kira-kira apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan tersebut? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Bapak Ibu memegang, menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan Bapak Ibu. Kemudian teman sebelah memaksa untuk membuka kepala tangan tersebut. Apakah Bapak Ibu mau membuka kepala tangan tersebut? Bagaimana Ibu? Kalau teman kita itu memaksa, Iya. tidak mau. Iya. Ibu Kesi tidak akan membuka kepala tangannya. Ada yang lain? Bagaimana Ibu Marina? Mau membuka kepala tangannya? Tergantung cara yang meminta tadi bagaimana. Tergantung dari cara teman kita meminta tadi kepada kita. Oke. Pertanyaan ketiga, langsung ya Bapak Ibu ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya, kalau Bu Kesi tadi bilang tidak akan membuka kepala tangan, kata Ibu Marlina, tergantung cara teman kita meminta tadi seperti apa. Jadi pada intinya, siapa sih yang memegang kendali kepala tangan ini? Siapa? Kita sendiri, betul sekali. Jadi pada prinsipnya
Yang mempunyai keputusan, yang mempunyai kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi walaupun bagaimanapun orang mau membujuk kita, merayu kita, tetapi kalau kita tetap pada pendirian kita, tidak mau buka, tetap tidak mau buka. Jadi yang memegang kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon sama teori kontrol. Perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Kalau stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Sedangkan kalau teori kontrol itu melihat bahwa kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tadi Bapak Ibu. Tetapi kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sekarang dari judul tadi kita judulnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa menjawab apa itu budaya positif? Iya. Budaya positif adalah kebiasaan baik. Kebiasaan baik seperti apa yang mau kita tanamkan di sekolah kita? Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan dari peserta didik kita ya, Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada peserta didik kita. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan. Dalam arti kata, kita tidak semata-mata menyalahkan anak tersebut, tetapi kita kembalikan lagi Bapak Ibu, nanti kita ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat antara wali kelas dan juga murid. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman. Itu perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila ya. Ini sebenarnya ada lagunya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Itu profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa sih yang menjadi motivasi
seseorang itu berbuat. Yang pertama, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Kemudian, apa sih motivasi manusia untuk melakukan sesuatu? Yang kedua, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Kemudian yang ketiga, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi orang itu melakukan sesuatu hal karena dia takut dihukum. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya saja dalam hal kedisiplinan kita sebagai tenaga guru dalam mengajar, takut terlambat datang ke sekolah. Oh, saya mau datang tepat waktu ke sekolah, takut nanti diberikan sanksi atau hukuman. Misalnya takut dipotong gaji. Nah, itu bisa jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Harusnya kita melakukan sesuatu itu atas dasar dari dalam diri kita, ya, bukan atas dasar menghindari hukuman, mau mendapatkan hadiah dan sebagainya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini lebih ke makanan, minuman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berarti semua orang ingin disayang, ya, betul Bapak? Ingin disayang? Betul sekali. Betul sekali ya Bapak ya. Kemudian penguasaan, ya, orang itu ingin menjadi penguasa. Artinya ingin menjadi seorang pemimpin. Pasti ada dalam diri seseorang itu, oh aku ingin menjadi seorang pemimpin, aku ingin menjadi seorang penguasa. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan. Kita melakukan sesuatu itu atas dasar kita senang. Kemudian yang terakhir, kebebasan. Ini kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan bebas. Namanya saja bebas, artinya kita memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup kita sendiri. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai tenaga pendidik mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Nah, guru yang mempunyai posisi kontrol penghukum itu biasanya guru tersebut sering berkata seperti ini, Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu berarti tipe guru penghukum. Kemudian dia sering bilang, kamu selalu saja salah, ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata seperti itu Bapak Ibu, itu memposisikan diri Bapak Ibu sebagai penghukum. Tapi saya percaya yang ada di ruangan ini pasti tidak pernah mengucapkan kata-kata ini kepada peserta didiknya, ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru seolah-olah membuat anak tersebut merasa bersalah. Misalnya, Bapak Ibu mengatakan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Otomatis anak kita akan merasa, aku bersalah. Saya kayaknya Ibu kecewa sama saya. Pasti anak tersebut merasa seperti itu. Kemudian kita berkata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Waduh, berarti saya nih sudah sering melakukan kesalahan, pikirannya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sekali lagi dia pasti berpikir, oh berarti saya salah. Di sini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ini apabila Bapak Ibu menganggap anak didik kita sebagai teman. Pasti Bapak Ibu menganggap pernah berkata kepada peserta didiknya, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kita menganggap diri kita sebagai teman kepada murid-murid kita.
Kemudian pemantau ini hanya melihat, memperhatikan. Misalnya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini posisi Bapak Ibu hanya sebagai pemantau. Selanjutnya yaitu manajer. Kita sebagai manajer, posisi ini posisi terakhir yaitu manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, Bapak Ibu bisa bertanya atau berkata kepada peserta didiknya, apa yang kita yakini? Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah contoh beberapa pertanyaan untuk meyakinkan peserta didik dan memposisikan kita sebagai manajer. Manajer di kelas ya Bapak Ibu ya, bukan manajer di suatu perusahaan. Nah, ini keyakinan kelas. Saya sudah mencoba membuat untuk keyakinan kelas saya sendiri di kelas 4B. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Artinya, Bapak Ibu bisa mengajak, itu terutama wali kelas. Kalau guru bidang studi mungkin tidak ya Bapak ya. Untuk wali kelas bisa mengajak kepada anak-anak yang selama ini kita lebih ke aturan atau peraturan, dan sekarang namanya keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu adalah yang kita sepakati bersama antara wali kelas dan murid. Jadi kita ajak anak-anak, yuk anak-anak, kira-kira kita mau buat keyakinan kelas yang seperti apa? Apa bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang harus kita sepakati. Misalnya apa? Misalnya belajar dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana anak-anak sepakat kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh? Sepakat bu, ya janji ya, boleh. Kemudian apa lagi? Nah ini semua yang kita buat ini Bapak Ibu keyakinan kelas ini harus dengan berdiskusi dengan anak-anak kita, bukan kita yang membuatnya. Kalau kita yang membuatnya itu namanya peraturan, ya. Dan kalau peraturan itu sifatnya lebih ke memaksa, ya. Kalau memaksa nanti anak-anak tidak tergerak hatinya untuk melakukan apa yang sudah kita tulis ini. Tapi kalau keyakinan, insya Allah mereka yang sudah membuat dan mereka juga harus meyakini, oh ini keyakinan kelas kami yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh harus dipatuhi. Nah seperti itu. Jadi harus yakin dulu dari dalam diri dia. Itulah kata saya tadi. Kalau kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan peserta didik, mereka akan meyakini, akan tumbuh kesadaran dari dalam diri dia sendiri untuk melakukan yang sudah kita buat bersama-sama. Tapi kalau kita buat aturan seperti itu, oh itu kan aturan ibu, bukan kami yang buat. Ya berarti aturan itu dibuat untuk dilanggar katanya. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang harus meyakini dan mereka juga harus melaksanakannya. Nah, kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sekali lagi yang namanya anak-anak tidak lepas dari masalah atau kesalahan. Tetapi di sini kita tidak menghukumnya atau menyalahkan, melainkan untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi lebih ke tawaran, kata saya tadi, bukan paksaan. Dan restitusi ini fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya kita tidak menyalahkan, tetapi kita bersama-sama memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya kita membuat anak itu lebih tenang dulu, turunkan dulu emosinya kalau dia memang punya masalah, ya. Kita bisa mengucapkan dengan kata-kata, ibu tidak tertarik
untuk mencari siapa yang salah di sini. Bukan kita langsung menunjuk, kamu salah ya, kamu tadi sudah pukul teman kamu. Itu seperti itu tidak baik ya Bapak Ibu. Jadi kita berikan dulu dia kata-kata yang bisa menstabilkan perasaan dia. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah di sini, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, bukan langsung menunjuk bahwa anak tersebut menjadi tersangka seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, baru kita tanyakan kepada anak tersebut apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Artinya setelah kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan mereka dia yang salah tadi, yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati tadi dilanggarnya. Seperti itu, baru kita cari solusinya bersama-sama. Ingat Bapak Ibu, dengan tidak mengatakan kata-kata yang negatif. Artinya, misal anak-anak datang terlambat, kita jangan berkata kamu tidak boleh datang terlambat. Alangkah baiknya kata tidak tadi kita ubah. Sebaiknya kamu datang tepat waktu. Jadi yang ada di pikiran, oh berarti saya harus datang tepat waktu. Kalau kita bilang kamu jangan datang terlambat, kamu tidak boleh datang terlambat, alangkah baiknya besok datangnya tepat waktu ya Pak. Mudah-mudahan kalau kita menyampaikannya sudah dari dalam diri, kemudian anak itu juga sudah meyakini keyakinan kelas tadi, insya Allah mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah. Nah ini ada beberapa praktik segitiga restitusi kemarin yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Nah jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pertama-tama kita harus membuat yang tadinya dari peraturan kelas, saya bilang tadi ada aturan-aturan kelas. Aturan kelas itu kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan peserta didik. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan timbullah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itulah nantinya akan menjadi budaya positif. Makanya saya bilang, yuk mari kita mulai dari kelas kita sendiri, baru kita ke lingkungan sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu mau melakukan perubahan mulai dari hari ini? Kita tanamkan dulu budaya positif itu di kelas kita masing-masing, baru akan berkembang di sekolah kita. Mungkin ini saja. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan itu merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk budaya positif? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Karena ini kita sampai 1 jam ke depan ya. Ini sudah jam berapa? Tanya dulu. Iya, boleh. Silakan Ibu Kesi. Di kelas kan kita anak-anak itu terdiri dari bermacam-macam lingkungan gitu ya, yang mereka bawa ke sekolah. Nah, bagaimana menyikapi jika kita menghadapi anak-anak yang ada beberapa anak yang memang dibawanya dari lingkungan yang kurang baik, dari rumah itu dibawanya ke sekolah, dan otomatis
Baik, terima kasih Bu Messi. Jadi ya itulah namanya sekolah Bu, apa bermacam-macam karakter anak, bermacam-macam perilaku, bermacam-macam sifat, bermacam-macam latar belakang keluarga, dan kita tidak bisa menyalahkan bahwa sesungguhnya anak-anak itu lebih lama di rumah ya Ibu ya, di sekolah hanya berapa jam. Dan kita sebagai seorang guru, saya yakin Bapak Ibu tidak akan mungkin mengajarkan yang jelek untuk peserta didiknya, pasti mengajarkan yang baik, sudah memberikan budaya positif tadi, tetapi masih ada saja beberapa anak tadi kata Bu Messi terpengaruh oleh lingkungan negatif yang ada di rumah. Mungkin kalau saran saya pribadi Bu Messi, saya lebih melakukan pendekatan kepada peserta didik yang memberikan dampak negatif kepada teman-temannya tadi. Mungkin bisa jadi kita panggil anaknya Bu, kita melakukan pendekatan kepada anak itu berdua saja, kita diskusi, kita tanya dulu, kita cari tahu dulu Ibu latar belakang keluarganya, kemudian kok bisa dia seperti itu, apakah dari dalam rumah atau dari lingkungan luar rumah. Iya, kalau dari lingkungan keluarga mungkin kita bisa lanjutkan komunikasi dengan orang tuanya, kita panggil orang tuanya, kita jelaskan kepada orang tuanya, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu begini-begini seperti itu, apakah ini, kemudian saya tanya, kebetulan kayaknya dia dapat ini dari rumah seperti itu. Ya mungkin kita juga perlu kerjasama supaya anak Bapak Ibu ini tidak melakukan hal-hal yang mungkin dianggap tidak baik, yang kurang baik ya. Mudah-mudahan orang tuanya juga mau diajak kerjasama untuk didik anaknya di rumah. Kemudian juga kalau kebetulan dia dapat perilaku ini di luar rumah, mungkin orang tuanya juga bisa lebih mengontrol diri anaknya tadi supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh yang jelek di lingkungan rumahnya seperti itu Ibu. Dan juga mungkin saya tegaskan di sini Bapak Ibu, karena perlakuan kita terhadap peserta didik itu memang berbeda Bu. Kadang-kadang iya, kita jadinya di sini kalau di profil pelajar Pancasila Ibu menurut Hajar Dewantara, bahwa peserta didik itu karakternya berbeda-beda, bahkan nilainya juga berbeda, jadi perlakuan kita juga berbeda. Mungkin ada anak yang di kelas itu terlalu manja. Ya mungkin kita untuk anak satu itu ya kita jadi mau tidak mau harus ikut manja juga sama dia. Terus ada juga mungkin kita lihat anaknya lebih dewasa, ada yang anak tuh lebih dewasa. Jadi perlakuan kita terhadap peserta didik itu memang harus sesuai dengan karakternya Bu. Memang luar biasa guru ini, apalagi guru SD ya Bapak Ibu ya, sangat luar biasa hebatnya mendidik anak. Kadang-kadang yang satu kelas itu anaknya 30 lebih, 31, 32 dengan karakter yang berbeda-beda, dengan tingkah laku yang berbeda-beda. Tapi itulah Bapak Ibu, tantangan kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi penerus yang baik. Seperti itu Bu Kesi, jadi melakukan pendekatan baik kepada anaknya, kepada orang tuanya. Insya Allah kalau memang Ibu memberikan masukan-masukan kepada orang tuanya, pendekatan juga kepada anaknya, oh mungkin dia Bu Kesi lebih perhatiannya sama saya, mungkin dia mau berubah Ibu, seperti itu. Sambil kita berdoa Bapak Ibu, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau memberikan tambahan, mau bercerita atau mau bertanya mengenai budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelasnya sendiri, boleh. Bapak mau berbagi pengalaman budaya positif? Ibu yang lain? Atau mau menanggapi dari Bu Messi tadi, mau menambahkan atau mau bercerita, berbagi pengalaman, boleh silakan.
Ya, kita sampai dengan Bapak Ibu. Sambil dimakan snacknya, boleh. Sekarang kita sudah sesi tanya jawab ini. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau bercerita tentang anak-anaknya, boleh. Mau berbagi tentang budaya positif yang telah dilakukan di kelasnya, boleh Bapak Ibu. Biar gak ngantuk ya Bapak Ibu. Ini adalah Jadi kalau bebas kriteria 30 hari itu dia sampai ini boleh dipraktekkan gerakan. Bisa Bapak Ibu? Kita coba ya. Oke, silakan Bapak Ibunya berdiri kembali. Silakan berdiri. Kita akan memperagakan lagu profil pelajar Pancasila. Dari sini dulu Bapak Ibu. Pelajar Pancasila. Saat bagi pakai Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
Oke, Mas, bagaimana? Masih ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, pengalaman, berbagi praktik baik di sini Bapak Ibu? Tidak apa-apa, kita sama-sama sharing, bercerita. Kalau ada yang mau tanya, kita saling berdiskusi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Kalau saya buatnya pakai Canva ini Bapak Ibu. Bu Noti bisa ya buat Canva? Ya, yang sudah pernah ikut pelatihan Canva pasti sudah bisa cara membuat Canva. Kalau mau belajar bersama dengan saya juga boleh. Nanti kita belajar bersama-sama untuk membuat Canva. Canva ini banyak manfaatnya Bapak Ibu. Bisa untuk buat daftar pelajaran, bisa untuk membuat jadwal tiket, buat video, untuk presentasi, PPT. Kebetulan untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan 10 ya. Jadi untuk CGP ini yang namanya Canva ini tidak asing lagi, dan memang kebanyakan rata-rata kita lebih membuat Canva, kemudian membuat video pembelajaran. Jadi di sini saya juga mengimbau dan mengajak Bapak Ibu untuk ikut jadi calon guru penggerak selanjutnya, yaitu angkatan 10. Pendaftarannya sudah dibuka Bapak Ibu. Silakan dicek, dilihat di SIM PKB-nya masing-masing. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Baik dari keyakinan kelas, dari budaya positif, motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol. Ada yang mau bertanya? Ngantuk ya? Pembelajaran Bapak Ibu tidak pernah menemukan ada peserta didiknya yang bermasalah? Pasti ada ya. Ya, pasti ada permasalahan. Boleh kita sharing-sharing di sini ya, bercerita, saling berbagi pengalaman, saling berbagi solusi, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Mumpung kita lagi kumpul. Bapak tidak mau bercerita tentang pengalaman mengajar anak-anak olahraga? Kalau olahraga itu kan waktunya terbatas. Iya. Kalau yang pengalaman yang di bagian agak mengarah-arah yang kayak itu sebenarnya agak sedikit kurang. Kalau guru kelas itu kan mungkin seharian dia masuk, ya anak-anak itulah yang dilihatnya. Kalau Iya, saya ketemu Pak ya. kalau guru mapel ini video ini jam pertama harus ke kelas ini, jam keduanya harus pindah ke kelas ini. Jadi untuk waktu itu benar-benar terbatas. Iya. Pernah tidak Bapak menemuin ada anak-anak yang kira-kira menurut Bapak berbeda seperti itu dari teman-teman yang lainnya? Kalau menemui kayak gitu tentunya ada ya. Iya. Apalagi anaknya
lebih bukan khusus sebenarnya. Iya. Tapi kita sebagai guru harus bisa mengkondisikan bagaimana anak itu harus kita arahkan, harus kita bimbing, harus kita didik supaya dia tidak disamakan dengan anak yang pemikirannya lebih katakanlah lebih kritis lagi, ya. Jadi sebenarnya karakter anak itu sangat berbeda-beda, tapi ada juga yang lebih ke apa namanya lebih aktif, ya. Iya betul sekali Pak. Jadi kalau memang kita menemui anak-anak yang berbeda dari teman-teman yang lain di kelas, mungkin bisa dikatakan berkebutuhan khusus kata Bapak tadi ya. Memang perlakuan kita terhadap anak tersebut berbeda. Namanya saja berkebutuhan khusus. Dan memang pemerintah itu sudah memberitahukan bahwa setiap sekolah untuk negeri khususnya itu harus menerima anak yang seperti itu Pak. Dan memang sudah ada edarannya, kita tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus. Jadi itu menjadi PR kita sebagai guru umum. Ya, saya juga tahu bahwa kita semua ini dari basicnya dari umum ya Bapak Ibu, dan tidak ada keahlian khusus untuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Jadi yang pertama merupakan PR bagi kita bagaimana cara mengatasi masalah anak tersebut, dan yang kedua memang sebenarnya ada guru khusus yang untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus tadi, ya guru inklusif tadi. Dan memang seharusnya itu setiap sekolah itu harusnya ada yang mewakili untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar-seminar tentang guru inklusif, supaya kalau ada anak inklusif tadi di sekolah kita itu ada guru yang bisa menanganinya seperti itu. Kita tidak ada tenaga pendidiknya yang khusus, jadi kita punya PR harus ekstra dalam mendidik anak tersebut. Memang betul kata Bapak tadi, kita harus memperlakukan dia beda khusus dari teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Tarzili. Ada lagi yang lain? Ada permasalahan di dalam kelasnya? Tadi Pak Tarzili sudah cerita tentang anak berkebutuhan khusus. Kesi cerita ada anak yang pengaruh negatif dari rumah, dibawalah ke sekolah, jadi teman-teman ikut terpengaruh. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ada lagi yang mau sharing di sini? Mungkin satu lagi yang mau bercerita, sharing. Boleh kita ceritakan di sini ya Bapak Ibu ya. Bukan yang bukannya menunjukkan kekurangan dari peserta didik di kelas kita, tapi di sini kita lebih ke menyelesaikan masalah bersama-sama, mencari solusi terbaik. Tidak perlu malu, tidak perlu ini aib kelas saya, tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini sudah saya katakan kita satu sekolah, satu atap, sudah seperti saudara, keluarga. Alangkah baiknya pada pertemuan ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di kelas kita. Mungkin boleh satu lagi Bapak Ibu yang mau bercerita, berbagi pengalaman boleh. Yang mau bertanya boleh, yang mau berbagi cerita juga boleh, berbagi pengalaman, atau ada yang sudah menerapkan budaya positif di kelasnya. Mungkin banyak ya Bapak Ibu ya budaya positif yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti apa? Menjaga kebersihan kelas, betul Bu Messi. Di setiap kelas pasti punya ya kotak sampah Bapak Ibu. Jadi jangan bosan-bosan
jangan segan-segan untuk selalu mengingatkan anak-anaknya, buanglah sampah pada tempatnya. Ingat Bapak Ibu, jangan ada kata-kata tidak boleh, jangan. Hei anak, jangan buang sampah sembarangan. Usahakanlah jangan ada kata-kata jangan dan tidak. Jadi alangkah baiknya anak-anak buang sampah pada tempatnya, ya. Iya Bu. Nah, kemudian laci meja, itu terutama laci meja. Ya Bapak Ibu, sering sekali perhatikan anak-anak membuang sampah di dalam laci meja, apalagi masih ada makanannya di dalamnya itu. Besoknya makanannya sudah busuk, menimbulkan bau tidak sedap, bau tidak enak, jadi kelasnya tidak nyaman untuk belajar. Menjaga kebersihan, apalagi Bapak Ibu misalnya budaya positif yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, di kelas Bapak Ibu. Ibu Dian, Ibu Sinta, budaya positif berbagi. Nah, Bu Kesi berbagi seperti apa Bu Kesi? Misalnya berbagi makanan. Iya, pada saat jam istirahat. Itu bisa juga mengajarkan kepada peserta didik untuk saling menyayangi sesama temannya, jadi saling berbagi. Misalnya ada teman-temannya yang tidak membawa bekal makanan, yang bawa lebih tadi, boleh kasihkan ke temannya. Itu juga merupakan budaya positif, ya, Bu Desi ya. Ada yang lain Bapak Ibu selain berbagi? Menghargai temannya, misalnya seperti apa Bu Julia? Iya, seperti itu. Jadi saling menghargai sesama peserta didik. Jadi kalau ada temannya yang maju ke depan, ada temannya yang ngomong, teman yang lainnya diam, yaitu menghargai, ya, saling menghargai. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, menolong teman yang sakit, misalnya seperti apa Bu Levita? Ya, ya. Iya, itu juga merupakan budaya positif, menerapkan kepada peserta didik untuk saling menolong, saling membantu. Misalnya ada teman yang sakit, ya kita bantu. Yuk, ini ya saya kasih tahu guru ya kalau kamu sakit. Jangan mentang-mentang temannya sakit tadi didiamkan saja, ya. Jadi dengan seperti itu berarti kita menunjukkan kesadaran dalam diri anak untuk saling membantu, saling menolong. Iya, saling peduli sama temannya. Jangan nanti ada temannya jatuh, bukannya dibantu tapi ditertawakan, ya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru mengingatkan, jangan berhenti, jangan bosan Bapak Ibu untuk mengajarkan, mendidik dan mengingatkan peserta didik kita untuk menjadi anak yang lebih baik. Karena di sini saya juga mempunyai visi saya itu kemarin itu menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah. Jadi kalau bagi saya Bapak Ibu, yang utama itu adalah sikap dan perilaku dari peserta didik. Apalagi di kurikulum Merdeka ini lebih menekankan kepada sikap dan perilaku. Akademik itu nomor 2, karena kalau perilaku dan sifatnya sudah baik, sudah bagus, insya Allah anaknya juga akan menjadi anak yang cerdas. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau berbagi praktik baik, pengalaman, budaya positif, misalnya dengan berbaris Bapak Ibu, berbaris di depan kelas sebelum masuk ke kelas itu juga sudah menanamkan disiplin kepada anak-anak, disiplin dalam hal berbaris, ya, salaman dengan Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas itu juga sudah membudayakan 5S, ya, senyum, salam, sapa, sopan, satu, iya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga mengingatkan kepada peserta didiknya untuk saling kalau ketemu Bapak Ibu guru di sekolah, di luar sekolah juga seperti itu. Dan jangan hanya kepada Bapak Ibu guru yang mengajarnya saja, ya. Semua Bapak Ibu guru yang ada kalau ketemu saling senyum, ya. Kemudian saling menyapa seperti itu, ya Bapak Ibu.
Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Tadi saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup juga dengan pantun, ya Bapak Ibu. Belitasi di kota Jogja. Tidak ada cakepnya ya, bisa cakep. Saya ulangi ya. Belitasi di kota Jogja. Pergi ke Jogja bersama keluarga. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian sosialisasi pada sore hari ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya tidak bermaksud apa-apa di sini. Saya hanya bertujuan untuk kita sama-sama saling berbagi, sama-sama belajar, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nak Bintang, silakan masuk, silakan duduk. Begini, Nak Bintang, sudah 2 hari ini Ibu perhatikan Nak Bintang datang terlambat ke sekolah. Ya Bu, bukan salah. Ini minta maaf. Iya Nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu mau tanya, kenapa Bintang sudah 2 hari ini datang terlambat ke sekolah? Bintang dengan kesiangan Bu. Semalam tidur terlalu malam. Iya, Ibu tahu Bintang adalah anak yang baik dan anak yang rajin. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah Bintang langgar? Disiplin waktu seharusnya tidak terlambat datang ke sekolah. Tindakan apa yang harus Bintang lakukan agar hari ini tidak terjadi lagi? Bintang akan menjadi Bintang tidak akan datang secara awal ke sekolah. Nah, bagaimana caranya supaya Bintang tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Bintang akan tidur di awal. Bagus, itu adalah tindakan yang baik dan benar. Sekarang Bintang boleh masuk ke kelasnya, Nak ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kita yaitu kelas 4B. Nah, jadi sekarang anak-anak akan dibagikan ya kertasnya. Untuk anak yang cewek Ibu kasih kertas warna pink, yang cowok warna hijau ya. Nah, nanti silakan anak-anak tulis satu saja aturan kelas yang harus kita sepakati ya, sehingga nanti kita akan membuat keyakinan untuk kelas kita ya. Paham anak-anak? Paham. Bagikan dulu kertasnya, silakan tuliskan. Jangan salah tulis ya, yang tulisnya di depan, yang tidak ada lengketnya. Tulis satu aturan kelas yang harus kita sepakati sehingga menjadi keyakinan kelas.
sepakati bersama sehingga kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan ditulis anak-anak. Nah, anak sudah selesai belum? Sudah. Sekarang akan kita tempel ke depan satu-satu ya, mulai dari kelompok sini. Yuk, maju ke depan, ditempel. Ini ada laki-laki dan perempuan. Ayo, ini Charlie, langsung. Belakangnya, ayo. Ayo, satu baris langsung. Saya juga. Ya, tempel ini. Nah, merah. Ya, baik. Yuk. Barisan yang kedua boleh silakan. Jangan sampai salah tempel ya. Nah, tuh. Silakan duduk yang sudah. Barisan ketiga. Yang sudah boleh duduk. Barisan keempat. Di sini boleh, di sebelahnya boleh. Yang sudah boleh duduk, boleh kalian semua.